Nah, Pancasila itu saya selalu berjemahkan dalam 5 hal, 5 kaidah. 1, sumrah diri ka Gusti. 2, hormat kepada jalmi. 3, ajeg micinta lemah jeung cai. 4, ajeg keyakinan diri. Yang kelima, nebarkeun silaturahmi. Nah, ini kan sumrah diri ka Gusti kan cermin sebuah penyerahan diri secara total. Totalitas manusia pada Allah, dan orang Sunda menerjemahkan itu totalitas pada Allah itu kan artinya totalitas menyerahkan diri pada apa yang menjadi kehendak alam. Berserah dirinya. Iya, yang disebut dengan orang Sunda sebutnya sunatullah. Sunatullah itu kan sebenarnya ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu geografi. Itu sunatullah kan begitu. Ilmu geologi. Itu kan sunatullah itu kan itu. Sunatullah itu kan sesuatu yang memiliki kepastian. Yang memiliki kepastian itu yang disebut dengan sunatullah, karena yang ketentuannya tidak bisa dirubah. Air jatuh dari atas ke bawah. Ya kan, air mengalir dari dataran lebih tinggi ke lebih rendah. Angin berhembus dari tekanan yang lebih tinggi lebih rendah. Siapapun tidak bisa bantai, itu sudah sunatullah. Nah, konsep penyerahan dirinya itu sehingga lahirlah falsafah. Misalnya sebuah negara akan kuat dengan Tritangtu di Buana, yaitu Rama Resi Prabu, civil society, kemudian guru yang linuhung yang memiliki independensi, kemudian pemimpin yang kuat, gitu loh. Terus kemudian ajaran hidupnya yaitu yang disebut dengan tata salira, tata negara, tata buana, tata surya. Nah, itu kan semuanya kan aspek-aspek sunatullah yang bersifat eksak keilmuan itu kan. Nah, konsep penyerahan dirinya jelas. Caranya adalah hutan itu nggak usah diurus oleh manusia. Udah ada yang ngurus. Dia sudah bisa ngurusnya sendiri. Karena di hutan diurus oleh manusia itu hutan jadi rusak. Ya Be ya? Iya kan? Laut itu nggak usah diurus oleh manusia. Laut sudah bisa sunatullah ngurus dia sendiri. Karena diurus manusia itu laut jadi rusak. Jadi manusia itu jangan ngurus alam. Orang dia yang hidup harus patuh pada alam. Justru malah mengikuti apa? Iya, harus mengikuti apa kata alam, bukan alam mengikuti kata manusia. Ini yang bikin kerusakan. Itulah orang berserah. Lah kalau berserah pada Allah kan susah kita menceritakannya. Bagaimana pengakuannya kan tidak terukur. Ya, cara sederhana aja, orang yang berserah diri pada Allah itu nggak nebang pohon sembarangan, ya kan, nggak encemari sungai, gitu kan, nggak merusak habitat ekosistem baik di darat, di laut maupun di udara. Nah, berserah diri ka Gusti, hormat pada Papa Dalmi kan, itu mencintai lah. Ini yang ketiga nih. Ketiga ini adalah mencinta lemah jeung cai. Tanah air. Mencintai tanah air. Mencintai tanah air. Cai tanah air. Tanah air itu kan 2 warna. Hitam dan putih. Di dalam terminologi kita itu diterjemahkan menjadi merah dan putih. Kalau hitam dan putih itu lebih pada teologi ketuhanan. Itu orang Bali pakai kain poleng. Nah, dalam teologi keindonesiaan menjadi merah putih. Kalau mencintai Allah, maka cintai tanah dan air. Indonesia itu sangat Islam alamnya. Sangat Islam ya? Alamnya sangat Islam loh. Loh, kalau ngomongin tentang sholat 5 waktu, yang paling tepat itu ngomongin Indonesia. Gitu. Dari sisi terminologi. Apa coba kan? Gimana loh, maksudnya? Sholat subuh ngepas. Jamnya. Antara subuh dan lohor hitungannya tepat. Dari lohor ke asar hitungannya tepat. Dari asar ke maghrib hitungannya tepat. Dari maghrib ke isya hitungannya tepat. Coba Anda tinggal di Eropa. Oh, di Indonesia pas ya semuanya. Ngepas, coba di Eropa. Bisa siangnya lebih lama, bisa malamnya lebih lama. Jadi Indonesia ini menarik kalau dari Jadi sholat 5 waktu itu dalam konteks wilayah bagi Indonesia sesuatu yang sangat tepat. Kan kita belajar nggak jauh-jauh, di Cirebon itu kan sunannya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu kan ada gunung, ada jati. Kan gunung itu harusnya tidak ada pohon jati, karena gunung itu rata-rata pohonnya bukan jati. Bukan jati ya? Bukan dong. Gunung mah pohon beringin, ya kan? Di gunung mah pohon tanjung. Di gunung mah gitu loh. Ini Kiara. Di Gunung Jati memang ada pohon jati. Iya, kalau ini kan kebetulan kalau di Cirebon itu kan bukan daerah pegunungan, itu kan daerah pedataran. Tetapi pohonnya adalah pohon jati. Pohon jati itu adalah puncak dari perjalanan spiritualitas kemanusiaan, karena dari sisi kayu yang bisa digunakan di Jawa yang berkualitas tinggi, yang bermutu, ya kayu jati. Nah, sehingga
Kemudian makannya pun pakai daun jati, jadilah nasi jamblang. Itu namanya nasi jamblang. Iya. Kenapa jamblang? Yang jamblang dibungkus ada jati. buahnya sendiri. Iya, nasinya nasi jamblang, tapi dibungkusnya daun jati. Nasinya. Bukan daun jamblang. Bukan, daun jati. Jamblang beda kalau di Betawi. Enggak, daunnya kecil. Kecil, daun jati Nggak kecil. bisa dipakai ngebungkus. Iya, nah tapi nasinya nasi jamblang, tapi dibungkusnya pakai daun jati. Masih enggak, kan dia pakai kayu jati yang deket sini dong. Iya. Diikat pakai tali, bambunya kan banyak. Nah itu kan kalau membangun akses, mendekatkan diri pada apa yang dekat dengan kita menjadi sumber ekonomi. Itu yang kata guru-guru Nababe, orang yang bersyukur itu. Orang yang bersyukur. Iya, orang bersyukur ditambah nikmatnya. Iya. Makanya kayak penampilannya aja nih kan, selalu menggunakan apa nih Kang? Ikat ini gitu loh. Apa ini filosofi ikat ini Kang? Iya, ikat itu kan mengikat pikiran, mengikat kepala. Kan ikat itu ikat kepala. Kepala terus diikat, pikiran terus diikat. Kalau diikat itu artinya dia harus diikat agar tidak terlalu pergi terlalu jauh dan agar dekat kemana, ke hati. Makanya falsafahnya kan cing caring cing pageh kancing. Artinya bahwa kekuatan manusia itu tergantung pada hatinya, kancing. Set saring set pageh ikat. Nah kan gitu loh. Orang yang pageh kancingnya maka ikatnya akan kuat. Orang yang hatinya bening maka pikirannya akan bersih. Filosofi itu dari filosofi itu. Iya, menarik ya. Itu. Ini kan mau bicara Sunda ya. Sunda. Saya kaitan dengan ikat kepala. Ikat kepala. Kan kepala dihormatin ya. Jadi dulu orang baju nggak pakai, terbuka saja kan. Bawah tentu ditutup. Tapi kepala mesti ada ikat karena itu dihormatin. Kalau nggak salah, apakah tarian Sunda gerakan tangannya liwat kepala? Kesana nggak pernah lewat kepala. Jadi kan kalau kita perhatikan kan Jakarta juga tariannya paling tinggi begini. Nggak bisa liwat kepala. Nggak boleh itu, Be. Nggak boleh karena ini dihormatin. Oke. Gini, Be, ini kan Sunda Empire, Emperor itulah Sunda. Empire, Selacau, terus macam-macam kerajaan-kerajaan lain yang muncul tuh kan. Nah, pandangan Kang Deddy mengenai itu apa? Kang mengenai itu. Iya, pandangan saya pertama ada imajinasi. Orang ingin membangun kejayaan masa lalu dalam masa kini, dan itu sah setiap orang untuk berimajinasi. Bercerita tentang Sunda Empire misalnya dari sisi dia memahami Sunda sebagai nilai ajaran universal itu benar. Menerjemahkan itu sebagai nilai yang mengajarkan tentang universalitas hidup, bahwa hidup itu harus ada kesetaraan. Maka lahirnya Pajajaran. Bahwa hidup itu harus senantiasa merawat ekosistem, yaitu yang lahirlah ajaran Papat Kalima Pancar itu. Bahwa hidup itu harus bernegara, lahirlah lahirlah ajaran Tritangtu di Buana itu. Bahwa pemimpin itu tidak boleh memperkaya diri, maka lahirlah Siliwangi. Artinya tantu ya? Iya, tangtu. Kepastian. Iya, tangtu kepastian. Nah, dari sisi pemahaman itu dan Sunda tidak terikat oleh sebuah geografis wilayah. Benar dari sisi itu gitu kan, akhirnya lahirlah Sunda Besar, Sunda Kecil, Sunda Land kan dulu yang menjadi cerita yang diceritakan hari ini gitu, Be. Nah, bukan wilayah dari sisi pemahaman pelajaran, ajaran gitu loh. Jadi kelemahan mereka ini wadul. Iya, persoalannya ngebohong. Ya klaim sebagai keturunan atau klaim sebagai pemimpin tanpa persyaratan. Kalau kata Babe kan persyaratan 3 hal. 1 punya duit, 2 punya wilayah, yang ketiga punya tentara ya, Be. Iya. Tapi tentaranya ada, Kang. Tentaranya sedikit, wilayah nggak ada. Wilayah nggak ada. Ada panglimanya. Iya, tapi kan nggak punya alat perang. Susah. Jadi, tapi kalau dari filosofinya itu benar itu, Kang. Dari sisi kerangka memahami ya, memahami Sunda sebagai nilai universal yang melintasi batas wilayah. Iya, siapa sih? Orang PBB juga mengakui kesetaraan manusia, kesejajaran negara. Iya. Kan mengakui dong kedudukan yang sama di mata hukum. Iya. Kan nggak ada problem. Sunda kan ngajarin itu. Iya. Nah, kalau Sunda itu sendiri, Kang, misalnya gini, kan sebelumnya Ana sempat cinta kasih ya. Ngajarin cinta kasih sebagai ajaran dunia. Kan Sunda ngajarin. Siliwangi itu apa sih ajaran cinta itu?
Iya, ajaran cinta. Saling mengharumkan. Iya. Saling mengharumkan, Be. Siliwangi itu saling mengharumkan. Iya. Oh, Siliwangi. cinta. Jadi cocok dong, Be. Cinta. Saling mengharumkan. Iya. Bukan saling ngejelekin. Makanya kan dari sisi aspek peradaban itu kan mohon maaf ya, kesetaraannya Eropa. Iya. Iya kan? Romantis. Iya. Itu kan orang Sunda. Iya. Sumuhun. Ini Kang. Walaupun yang tadi ya Sunda Empire misalnya pada klaim-klaim yang tidak didasarkan pada data empiris, misalkan Pentagon di Bandung, PBB di Bandung. Tapi ya nggak apa-apa. Loh, kan bagus. Iya. Artinya bahwa dia punya kebanggaan dibanding orang tidak memiliki kebanggaan sama sekali. Jadi ada nilai positifnya. Ya, kalau terus-terusan itu diucapin oleh banyak orang dan kolektif mengucapkan itu kan jadi kebenaran. Iya. Kebenaran yang terulang nih ya. Kebenaran yang terulang jadi benar. Iya. Terus gini Kang, ini bicara lagi Sunda nih Kang. Hubungan antara Sunda dan Jawa nih Kang ya. Nah, ini kan dari zaman dulu itu ada beberapa tadi gua kan sempat diskusi juga sama Babe tuh mengenai Gajah Mada, Ayam Muruk. Kenapa sih di wilayah Sunda ini, wilayah Jawa Barat ini nggak ada nama-nama jalan itu Kang? Ya dulu. Gimana ceritanya Kang? Menurut versi ya dulu mungkin kan itu masuk dalam sebuah mitologi ya tentang kisah Citra Resmi, Kedhiah Pitaloka. Itu putri Ayu dari Tanah Galuh, yang perang bubat. Yang Pitaloka itu. Iya kan? Enggak ada mungkin kebencian sejarah. Tetapi kan pada fakta-faktanya kan sudah nggak ada problem itu. Orang kakak saya nikah juga sama orang Surabaya. Orang Jawa juga. Orang Jawa. Tapi tadi kan Babe sempat, gue sempat diskusi sama Babe tadi Kang ya, mengenai itu. Itu semua fiktif ya, Be ya? Kalau menurut saya, Bubat itu kan lapangan olahraga, bukan nama tempat, ya kan. Kemudian Prabu Hayam Wuruk itu, ya kan, dia bukan playboy kalau bahasa sekarang. Jadi rajanya nggak jendil lah. Enggak nyari cewek kesana kemari, nyuruh orang nyariin cewek, enggak lah. Kira-kira itulah prinsipnya. Jadi ini lebih terlihat semacam kayak propaganda. Mungkinkah ini propagandanya Belanda untuk memecah belah antara Sunda dan Jawa? Ya namanya orang kita kan nggak pernah hidup di masa itu. Gitu semuanya kan berdasarkan catatan cerita. Nah ceritanya itu kan ada yang mengatakan bahwa itu adalah dari sejarah. Nah sejarahnya itu kan kebanyakan didapat dari kadang-kadang kalau dulu itu cerita pantun. Apa sih kalau dinyanyikan? Pantun. Ada yang dinyanyikan? Ya itu pantun. Cerita pantun. Nah dulu itu kan banyak yang bercerita pada cerita-cerita pantun itu. Ada yang meragukan ya, seperti cerita Perang Bubat itu. Tapi ada yang saya kagum. Legenda Sunda itu Sangkuriang. Bagaimana tuh Pak? Nah Sangkuriang. Iya Sangkuriang kan cerita rakyat. Cerita rakyat. Iya yang itu menjadi mitologi. Yes. Ya kan? Karena pengetahuan di kita dalam pengkajian kerangan memahami Gunung Merapi. Ini Tangkuban Perahu. Iya, belum sempurna ilmunya. Apa ilmu Gunung Merapi itu ilmu apa sih, Pak? Apa itu? Apa vulkanologi? Vulkanologinya belum berkembang sehingga memahami Tangkuban Perahu menjadi sebuah cerita legenda. Tetapi esensinya kan satu, dimanapun sama. Itu cerita itu kan versinya sama. Banyak lah di semua daerah punya versi, cuman dalam cerita yang berbeda. Ngawinin ibu tuh nggak boleh, intinya itulah. Iya, artinya begini Kang Deddy. Titik ini ketemu ya, saya Sangkuriang, the religion, agama. Nah di sini tingginya sastra Sunda itu justru menjadi nama tokoh yang kontroversial. Sangkuriang itu, ya kan? Padahal itu artinya the religion. Jadi ada tradisi pendatang dari Kaukasia, kawin sedara. Ya kan? Lantas itu digambarkan pada seorang yang disebut Sangkuriang. Nama yang kontradiktif, sedangkan dia artinya religion. Nah, Dayang Sumbi, sang ibu menolak itu. Lalu dia suruhlah Sangkuriang bikin perahu, dan dia pergi. Sampai di situ ceritanya. Sebenarnya tambahan perahu ditendang
jadi gunung itu tambahan aja. Iya makanya. Sebab orang Betawi, Kang Dedi nggak yakin kalau gunung bukan perahu katanya Pak, yang ditendang nasi uduk. Kan nasi uduk kayak gunung. Nah, sehingga dari religion itu kita bisa memahami bahwa nilai-nilai fundamental tentang penyerahan diri pada Hyang Tunggal, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus nilai-nilai sosial yang dibangun dengan silih asih, kemudian nilai-nilai itu sudah hidup dalam sebuah kebudayaan orang Sunda sejak lama. Itulah makanya saya terus terang, saya nggak tutup tedeng aling-aling. Legenda atau folk tale yang saya paling menarik adalah Sangkuriang. Iya. Artinya bahwa dari sisi aspek nilai ajaran, orang Sunda sudah memiliki kedudukan ajaran yang sangat tinggi. Betul. Gitu. Mengharamkan kawin sedarah, gitu bahasa Babe ya, mengharamkan tidak makan. Makanan sesuatu yang kira-kira bertentangan dengan nilai kemanusiaan itu yang saya katakan. Sehingga orang Sunda misalnya malah banyak makan ayam. Iya, hayam. Hayam pun kan orang Sunda itu secara umum dalam sisi ajaran kan dibikin bakakak. Iya. Bekakak ayam yang. Nah, ini kan kayak bekakak. Bekakak itu bentuk penyerahan diri itu. Iya. Bekakak. Yang kemudian dibuat untuk sesajian. Iya, betul Pak. Nah, itu dari situ aja. Jadi orang Sunda itu kedudukan yang tertinggi, makan daging itu ya kaki dua. Saya mau lanjut dikit dengan Sangkuriang ya. Jadi nggak makan-makan lagi yang lain. Kawin sedarah itu perlawanannya se-Indonesia. Perlawanannya ya. Misalnya suku terasing Lingon di Halmahera itu kawin sedarah. Itu diusir. Tapi yang saya kagum dengan Sunda ini, dia melawan itu dengan puisi, dengan folktale. Itu yang saya kagum. Di tempat lain digusur fisikal. Iya, karena orang Sunda itu kan halus, Gitu ya. Karena orang Sunda halus, maka dia menyampaikan sesuatu itu dengan silip, sindir, sindang, siloka, sasmita. Dia dengan silip, sindir, sindang, siloka, sasmita. Artinya apa? Bahwa menyampaikan sesuatu itu dengan simbol-simbol. Dan orang yang bisa membaca dengan fenomena simbol itu, dialah orang yang sasmita, warusa durung winara. Dialah orang yang bisa memahami alam ini dengan baik, cukup dengan tanda-tanda. Tinggi kok. Jadi misalnya aja ya kan, saya mempelajari salamnya ya kan, Sampurasun itu kan. Sampur ada nama tempat di Cilincing, itu kan akses masuk dari laut. Jadi kalau kita mengucapkan Sampurasun mau datang, itu izinkanlah saya masuk. Iya, izinkan masuk. Tinggi kan? Izin tinggi itu. Nah, sehingga dalam perspektif itu, karena dia tinggi, kenapa tinggi? Karena faktor makanan. Kan orang Sunda tidak makan sesuatu yang berat-berat. Daun-daunan, buah-buahan, bebetian, ikan, ya kan? Terus kemudian yang paling tinggi ayam. Kaki dua. Ya gimana dia tidak memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi? Cuman ada titik lemah di situ. Apa maksud titik lemahnya kan? Karena dia sensitif, pundungan. Ngambekan. Ngambek arti pundung. Pundungan, nggak dablek. Jadi kalau dia tersinggung, nggak mau bertengkar, orang Sunda pergi. Udah ngambek deh. Udah pergi dah, nggak mau ribut. Ya Be ya? Iya. Sehingga orang mengatakan daya juangnya rendah. Padahal karena pundungan. Karena sebenarnya dia sensitif, dia hidup mengandalkan perasaan. Kalau rasanya sudah tidak bisa menerima, ngapain harus bertengkar? Udah pergi aja. Maka rajanya disebut Ngahiang. Sebenarnya kan rajanya pergi tuh pundung. Pergi bukannya ke ruang angkasa. Dia pundung aja karena udah. Karena lingkungannya udah berantakan, rakyatnya nggak bisa diurus lagi, paham dari luar sudah masuk. Makanya dengan dibilang kuat. Baranang siang, Baranang pergi dengan terhormat. Iya, udah pergi aja. Jadi raja ngambek. Pergi dengan terhormat. Karena terhormat. Baranang siang. Ya, apa sih ceritanya Kang itu Kang mengenai itu? Baranang siang begini ya, kita cerita tentang kerajaan Sunda ya kan. Jadi ketika ada boykot terhadap perdagangan kerajaan Sunda oleh Mataram dari 1550 sampai 1579, ekonomi Sunda merosot. Jatuh. Karena itu dia nggak mau melakukan perlawanan. Ya sudahlah begitu aja. Saya pergi aja. Di akses pelabuhannya ditutup. Udah. Akses pelabuhannya ditutup. Justru malah dengan kejiwa besaran itu. Iya, dia biasa ngirim itu. Kalau kata Babe kan ya, biasa ngirim lada ke Portugis ya. Yes.
ke Portugis, pelabuhan Sunda Kelapanya, Sunda Kelapa, Be? Ditutup. Di Pelatama ditutup sama Mataram. Ancol nggak ditutup. Nggak bisa lagi kirim barang. Oh, disitulah jatuh. Dia nggak mau perang. Nggak mau. Walaupun kavalerinya terdiri dari 4.000 ekor kuda. Itu Tom Pires yang bilang. Padahal kuat ya, Be ya? 4.000 ekor kuda sekarang Dia aja kuat, ngalah. apalagi dulu. Oh, ini menarik lagi nih. Jadi filosofi Sunda itu lebih baik gue cabut Udah daripada tinggalin gua perang. aja deh. Oh, Sehingga kan tradisi waktu itu dari sisi politik Manggati Payun. oke. Ya lu duluan. Ya, orang Sunda itu kalau disuruh duduk di depan nggak mau, Iya. Manggati Payun. Oh. Selalu menghargai orang lain. Nah, prinsip-prinsip politik itu berlaku pada waktu itu. Ketika orang Sunda homogen sama orang Sunda lagi, ya itu cocok karena sama-sama yang perasa lagi. Ini karena para kiai. Karena kalau para kiai NU misalnya, kiai NU yang langitan itu kan begini. Semuanya begini kayaknya. Apa itu maksudnya, Pak? Ya, saling nyodorin. saling jodorin, monggo di Payun. Iya. Oke. Betul. Nah, yang mau duluan. nggak mau duluan, semuanya merasa ya akhirnya saling menghormati, lama tuh duduk ke depan. Oh iya, betul ya. Bagus lah. Iya, Itu iya, apa iya. sifat ya, tabiatnya. Tabiatnya. Sunda, ya. Tetapi persoalannya kan Sundanya sudah heterogen, pendatangnya banyak. Kalau terus-terus Manggati Payun diambil orang terus nggak kebagian. Nggak bisa nyalek. Nggak bisa. Jadi sekarang filosofinya diganti, bukan Manggati Payun, haling ku aing. Haling ku aing. Aing oke bisa. Karena kan iklimnya sudah berbeda. Alamnya udah beda. Gini loh, orang Prasa berkumpul sama orang Prasa. Nggak ada problem. Bagaimana kalau orang Prasa bergabung sama orang yang nggak punya perasaan? Dihajar terus. Nggak dipersilakan aja diambil, gimana persilakan? Orang nggak dipersilakan aja diambil. Ya kan di tradisi Sunda Jawa sama. Kalau kita bertamu belum dipersilakan kan nggak boleh dulu minum. Oke, iya. Dia ada jenis lagu yang sangat halus, namanya balebat. Balebat. Nggak bisa. Balebat itu matahari terbit. Nah sebelum matahari terbit itu ada balebat. Jadi nyanyinya Ada warna-warna yang getaran suara. Getaran suara mereka seperti orang kedinginan. Itu mengingatkan saya kepada lagu-lagu klasik Peru. Oke. Gitu. Oh gitu, Be. Ada pengaruh Peru gitu. Iya, nanti kita kira kalau kita bicara tentang Gunung Padang ya. Gunung Padang Ya, tapi tidak seluruh Tatar Sunda. Iya. Gitu, Terus gini, Pak. Kang. Menurut Kang Ridi, dari sisi kesundaan nih, Kang ya. Filosofi apa yang sudah mulai hilang dari orang-orang Sunda? Ya hampir semua filosofinya nggak dipakai secara umum. Kenapa, Kang? Ya karena kan memahami Sundanya suku. Bukannya konsep. Tidak memahami Sunda sebagai konsep besar tentang peradaban. Iya. Oh, jadi Sunda dianggap suku. Iya, Sunda dianggap suku. Tidak memahami Sunda sebagai ideologi. Iya. Kalau saya kan memahami Sunda sebagai ideologi, bukan sebagai suku. Jadi, Yes. Kang Deddy kalau ditanya sukunya apa? Iya Sunda, tetapi Sundanya ideologi yang mengajarkan papat kalima pancer, yang mengajarkan tritang tu di buana. Iya. Ideologi tapi itu ya? Ideologi. Pandangan hidup lah. Oke. Nah, ya kan sekarang Pancasila. Lo Pancasila mau diterjemahin jadi apa sih? Mataharinya terbit di timur, tenggelam di barat. Derajatnya sudah bisa diukur berapa derajat dalam setiap hari. Kemudian anginnya berhembus, tekanannya berapa. Dari situ kan pengetahuan. Dari pengetahuan itu lahirlah karya-karya yang harus kita buat. Sehingga buat tajuk itu didasarkan pada itu. Sip. Oke. Jadi intinya ya saya kira perlu disusun Sundanologi. Sundanologi. Wah, ini menarik nih, Be. Iya. Sundanologi. Sundanologi. Jadi pengetahuan tentang Sunda. Tentang Sunda. Karena kan bukan hanya blood seperti dikatakan oleh Pak Dedi tadi. Bukan hanya darah ya, Be. Bukan hanya darah. Kesundaan itu adalah pandangan hidup. Iya. Bahkan pandangan tentang dunia, wealth and suwung. Iya, sehingga ketika memahami Sunda, secara ideologi saya tidak akan lagi memahami biologi. Biologi boleh dari mana saja lahir. Jadi misalnya kalau saya orang Padang pun saya kalau Ya silakan bisa aja. juga mengaku saya orang Sunda gitu. Kalau saya- Secara ideologi, Secara ideologi bisa Anda Sundanis. berperilaku sebagai orang Sunda, Oke. bersikap sebagai orang Sunda, toleran, Maka kita orang Sunda. nulungkan nubutuh, nalangkan ususnya, nganturkan usin, nyangankan ufaikan, maka Anda sudah menjadi Sunda secara ideologi. Iya, gitu. Dan Anda Oke. adalah saudara saya. Sip. Menarik nih, Be. Iya. Jadi Sunda itu bukan darah ya, Be ya? Bukan saja sekedar Bukan darah. saja darah. Bukan sekedar darah. Oke. Itu Tapi penjelasan pandangan yang atau penting. pemikiran ideologi itu Saya ya? kira ini penjelasan penting untuk dipahamin oleh banyak orang ya. Iya, Keterangan iya. ini penting Iya. ya.
Ideologi itu kan nggak bisa dibuat figur. Bukan, maksudnya gini Kang, mungkin yang sudah jubirnya semacam kayak ajaran Sunda ini. Ajaran. Pada masa lalunya, pertanyaan saya ini pada masa Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ki Pamanah Rasa. Iyalah. Maksud saya Sri Baduga Maharaja. Mesti ada penyambung lidahnya. Kali Bung Karno penyambung lidahnya. Tetapi itu kan dalam untuk masa kini, Be. Maksudnya untuk yang dulunya tuh. Itu kan dalam alam. Kalau sekarang mungkin sudah di alam makrokosmos dia. Makrokosmos. Iya dong. Apa maksudnya itu? Ya sudah di alam di luar alam kemanusiaan. Prabu Siliwangi. Iya, dia di alam lain lah. Alam lain. Itu kan kalau kata B.J. Habibie dalam dimensi yang berbeda. Iya itu yang pas. Karena dia dalam dimensi yang berbeda, tetapi kan dalam teori tentang energi, dimensi yang berbeda kan tidak mati. Masih ada energi. Bisa hidup. Ya energinya bisa tertransformasi. Oke. Bagaimana mentransformasi? Ya mengikuti jejak. Disebutnya napak tilas. Jadi dalam fisika beliau menggunakan hukum kekekalan energi. E sama dengan 1. Iya, itu kata Babe. Babe hebat banget. jadi terakhir. Jadi Sunda itu lahir dari filosofinya awalnya tuh Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi akhirnya menciptakan ideologi ini. Ya bukan, gini loh. Prabu Siliwangi itu mengajarkan tentang tata hidup yang benar. Kesundaan. Iya, tata hidup, bukan tata hidup bernegara. Tata hidup, tapi saya bilang tadi, Prabu Siliwangi ngajarin tata salira. Bagaimana membangun diri. Tata negara, bagaimana membangun negara. Tata buana, bagaimana menjaga hubungan antar negara, dunia. Ya kemudian ketiga, tata surya, bagaimana dia keluar dari ini masuk dalam makrokosmos itu. Tapi sebelum Prabu Siliwangi apa sudah ada kesundaan? Ada lagi, dia pasti ada lagi sebelumnya, ada lagi sebelumnya. Sehingga dalam pandangan itu, maka saya katakan, orang Sunda sudah tauhid sejak lama. Sudah tauhid sejak lama. Iya, karena agamanya tole. Itu waktu Prabu Siliwangi itu tole. Orang tole itu termasuk dalam ibadi. Kita memberi salam tiap tahiyat. Assalamu alaina ala ibadis solihin. Dia kaum ibadi dijanjikan sorga. Gitu. Oke, Pak. Bukan Hindu ya, Be ya? Bukan Hindu. Oke, Pak. Dapat banyak banget sekarang kita penambahan wawasan nih, Be. Oh iya. Cakrawala wawasan kita tambah lagi, apalagi dengan ada Kang Deddy tadi. Iya.